Saya memilih angka kelahiran nomor 12. Di sini saya melihat kamu perawat laki orang, atau saya bisa sebut di sini pelakor ya, Mbak. Apa sih kamu tuh siapa sih? Aku Farida, calon istrinya Irfan. Yang lo mau rebut, dasar pelakor. Anda juga korban guna-guna di sini. Kamu sudah diguna-guna sama seseorang. Siapa yang guna-guna saya, Mbah? Calon suami saya juga diguna-guna sama istrinya. Saya juga melihat ritual pelet yang kamu lakukan, dan sehingga menimbulkan karma buruk di sini. Aku akan buat kamu selalu ingat pada diriku. Tapi saya melakukan itu ada alasannya. Jadi rumah tangga saya itu, saya sering dipukulin sama mantan suami saya. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang kerja. Aku habis lembur, Mas, di kantor banyak kerjaan. Lumayan kan buat nambah duit kita di rumah. Kamu pikir aku nggak tahu? Hah? Jam segini kamu pulang kerja? Ini tengah malam. Aku yakin. Kamu jalan sama selingkuhan kamu kan? Astaga, Mas. Aku tuh beneran lembur, aku tuh beneran kerja. Kamu tega nuduh aku selingkuh. Makanya kamu tuh kerja dong nyanyi pengangguran. Biar gak mikirnya kayak aneh-aneh. Mentang-mentang kamu kerja, aku nganggur. Terus kamu seenak ingin aku, ah? Sini. Mas. Sini, diam! Uang sebanyak ini kamu dapat dari mana? Pasti kamu dapat dari selingkuhan kamu kan? Atau jangan-jangan? Ya ampun, Mas. Aku tuh beneran kerja. Ini duit halal, Mas. Beda kalau gitu. Uang ini buat apa aja? Ya. Jangan. Masuk! Masuk! Berapa lama kamu bertahan dengan suami kamu yang tukang pukul itu? 7 tahun. Dan kamu cerita sama siapa saja kondisi kamu yang sekarang? Saya nggak pernah cerita sama siapapun, termasuk sama orang tua saya. Bu, Pak, Assalamualaikum. Ola? Pak. Ya. Bu. Sayang. Bu, Pak, titip anak-anak ya. Hari ini aku lembur. Mas Joni juga ada kerjaan, makanya bisa jagain anak-anak. Iya, sayang. Ya udah kalau gitu aku pamit sekarang ya. Assalamualaikum, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ola, Ola, kenapa wajah kamu, Ola? ini apa-apaan, Ola? Kamu habis dipukulin lagi sama Joni. Keterlaluan sekali. Bu, aku mau nyamperin dia, Bu. Awas, si Joni. Pak. Sini. Joni! Joni, buka pintunya! Alfa, Kurang ajar ya. Kamu sudah bikin babak belur anak aku. Ya ampun, Pak, udah Kamu Pak. kurang ajar ya. Udah Pak, jangan ribut di sini Pak, jangan ribut di sini. Pak, saya emang udah mukul Ola. Tapi dia yang kurang ajar sama saya. Tentang saya pengangguran, saya dihina gitu aja. Dia selingkuh, Pak. Satu lagi, dia nyari duit dengan cara yang haram. Enggak, Pak, itu bohong, Pak, itu fitnah. Aku tuh beneran lembur. Joni, kalau kamu mau duduk serendah itu sama istri kamu, mana buktinya, mana? Oke, Pak. Saya bakal buktikan nanti. Lihat aja ntar. Ola, sudah sejak kapan kamu dipukuli oleh suami kamu? Sejak 7 tahun yang lalu, Pak. Suami macam apa kamu, Joni? Kamu bukannya mengayomi istri dan anak-anak kamu. Tapi kamu sudah berlaku kejam sama anak saya. Sama cucu-cucu saya, Joni. Mending sekarang Bapak diem ya. Karena Ola tanggung jawab saya. Saya yang berhak mendidik dia, bukan Bapak. Ini sekarang Bapak pulang. Pulang! Udah, Pak, Bapak pulang aja ya. Ola, masuk. Masuk! Cepet! Mas, Cepet! Ah! Ola, denger ya. Kamu nggak boleh keluar dari kamar ini. Termasuk nemuin keluarga kamu. Kamu mau ngapain, Mas? Udah, kamu diam aja. Mas, kamu mau ngapain aku, Mas? Diam! Mas, kamu mau ngapain aku sih, Mas? Mas, jangan deket aku. Ola!
Diam! Jangan, Mas. Pak, Maman. Hukuman kamu semalaman udah cukup. Kamu nggak makan, nggak minum, gimana rasanya? Enak? Mending sekarang kamu kerja nyari uang yang banyak, ya, terus store ke aku. Awas ya, kalau sampai kamu selingkuh. Sana. Kamu ini kerjaan lagi banyak, malah belum kerja. Disiplin dong. Kalau nggak saya pecat kamu. Iya Pak, maafin saya Pak. Saya Maaf, Pak. benar-benar nggak... Sebagai supervisor, harusnya Bapak tanya dulu alasannya. Kalau ada karyawan Bapak yang tidak disiplin, serahkan kepada saya. Saya manajer HRD di sini. Oke. Maafin saya ya Pak. Ya ampun Irfan, kamu apa kabar? Kamu juga kerja di sini? Aku baru tahu loh. Hai, apa kabar Ola? Baik. Muka kamu kok lembam gitu sih? Tadi aku jatuh di kamar mandi pas mau berangkat ke sini. Makanya kamu hati-hati ya. Iya. Oh iyalah, kok kamu berubah ya? Padahal dari kecil sampai remaja kamu dikenal sangat periang. Walaupun begitu, aku masih tetap sayang sama kamu. Cinta aku ke kamu gak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kamu tuh ngomong apaan sih? Aku ini udah menikah, udah punya 2 anak. Nanti kalau orang dengar salah paham gimana? Udah, kamu jangan ngomong sembarangan. Iya, aku tahu. Dari dulu sampai sekarang kamu gak pernah nganggap cinta aku. Apalagi sekarang, setelah kamu nikah dan punya 2 anak, tambah pupus deh harapan aku. Jadi, kamu belum menikah? Ola! Ola! Kamu gak dijemput sama suami kamu? Pulang bareng yuk, aku antar kamu sampai rumah. Gak usah, Van. Aku udah biasa kok pulang sendiri. Permisi ya. Tapi Ola! Ola! Tunggu! Ternyata bener ya, si Ola tuh selingkuh. Mas, sakit Mas, lepasin dong, lepasin. Kamu tuh kenapa sih? Kalau mau nanya tuh baik-baik, lepasin, sakit. Lu selingkuh ya? Hah? Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, lu ketemu sama tuh cowok. Nih, video lu sama cowok itu. Ya ampun Mas, ini tuh Irfan, teman aku waktu kecil. Dia tuh sekantor sama aku. Kamu gak usah cemburu kayak gitu dong. Lu CLBK kan? Sama aja, lu selingkuhin gua. Ah, Sakit, ayo, masih sakit. ayo. Mas, Kakak jangan, Kak. Ola, kamu kenapa? Kalau kamu ada masalah, kamu cerita aja sama aku. Sebisa mungkin pasti aku bantu. Aku gak ada masalah apa-apa, Mas. Pernikahanku tuh baik-baik aja. Aku punya anak-anak yang sehat, dan kami tuh hidup bahagia. Jangan bohong kamu. Kemarin aku dengar suara teriakan dan tangisan kamu dari luar rumah. Suami aku suka mukulin aku, Van. Itu yang sebenarnya terjadi di keluarga aku, di pernikahan aku. Dan aku tuh udah gak tahan lagi hidup sama suami aku. Woi, ngapain lu ngalingin gua? Kenapa? Masalah? Oh, gua tahu. Lu selingkuhannya Ola kan? Ini perkara sama lu, ah? Woi! Awas lu ya! Gua balas lu! Mas, kamu kenapa nampar aku sih, Mas? Aku salah apa sama kamu? Ini balasan karena pacaran lu mukul gua! Mas,
Irfan, dia tuh bukan pacar aku. Kenapa kamu balik ke aku? Nggak adil, tau nggak? Aduh, Mas, sakit banget. Kamu kenapa juga gini sama aku, Mas? Jangan dihancurin lagi barang-barangnya, Mas. Assalamualaikum. Irfan? Waalaikumsalam. Kamu teman lamanya Irfan kan? Iya, Bu. Saya bisa ketemu sama Irfan. Ada keperluan apa kamu malam-malam gini kok nyari Irfan? Bukannya kamu tuh udah punya suami sama anak 2, iya kan? Bu, Ibu masuk dulu ya. Aku mau bicara sama Ola. Ola, maafin sikap ibu aku ya yang buat kamu gak nyaman. Irfan, tolong jangan pernah ikut campur masalah rumah tangga aku ya. Ola, jangan siksa perasaan kamu sendiri. Sama suami yang suka main tangan. Mendingan kamu cariin dia deh. Itu bukan urusan kamu, tau gak sih? Tapi mau sampai kapan kamu bertahan dengan kondisi seperti ini? Aku tuh gak pengen jadi janda, Van. Anak-anakku masih pada kecil. Mereka tuh masih butuh sosok bapaknya. Ola, sekarang gini deh. Buat apa sosok seorang papa kalau dia suka main tangan? Kamu melakukan itu demi uang. Enggak juga sih, Mas. Saya juga punya penghasilan kok. Jadi saya nggak melakukan ini demi uang. Padahal saya lihat di sini dia sudah menikah loh. Posisinya memang dia itu baru menikah. Tapi karena dia melihat kondisi saya dan kita menjalankan hubungan ini secara diam-diam. Apa? Kamu gugat cerai aku? Udah siap aku mau jadi janda? Mending aku jadi janda, Mas. Daripada kamu nanya aku tiap hari. Aku udah gak kuat sama kamu, tau gak sih? Pasti selingkuhan kamu yang ngajarin kamu. Iya kan? Ini bukan selingkuhan aku, Mas. Yang pasti aku nggak bakal ceraiin kamu. Dengan begitu, kamu nggak bakal bisa nikah lagi. Aku udah ngasih bukti visum aku ke pengadilan agama sama ke polisi. Kalau sampai kamu lapor aku ke polisi, lihat aja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ola. Ini ada apa? Kenapa sayang? Ada apa, Ola? Aku diusir, Bu, sama Mas Joni. Karena aku minta cerai sama dia, Bu. Ya Allah. Pak. Bagus, Ola. Bapak setuju kalau kamu bercerai sama si Joni. Daripada kamu terus-menerus disiksa secara lahir dan batin. Ma, kita sudah nggak tinggal sama papa lagi ya? Iya, sayang. Sekarang kalian tinggal sama mama ya. Ola, denger ya. Gue nggak bakal rela. Anak-anak gue udah sama ayah tirinya. Enggak, Mas, jangan ambil anak-anak, Mas. Aku nggak bakal, Mas, lepasin. Tolong, lepasin. Ola, Tolong, Bu. Mas, tolongin saya, Bu. Dia mau rebut anak-anak saya, Bu. Pak, tahan, Pak. itu anak saya. Enggak. Ayo kita pergi, sayang. Mas Dio. Ola, jangan kabur, lah. Ola, jangan bohong anak gue, Ola. Ola. Ayo, sayang. Loh, Lah? Kalian kenapa? Irfan, tolongin aku. Mas ini mau bawa anak-anak, aku takut banget. Irfan, tolongin aku dong. Yaudah, naik motor cepetan. Ayo. Sayang. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, Om Irfan datang. Hai. Kalian tahu nggak Om Irfan bawa apaan? Om Irfan bawa makanan dan mainan untuk kalian. Ayo bilang makasih dong sama Om Irfan. Makasih Om Irfan. Sama-sama. Irfan, makasih ya. Kamu udah bantuin aku nyain kami kontrakan. Dan sekarang Mas Joni udah ngeganggu kita lagi. Aku juga lega karena hidup kalian sudah tenang. Apalagi aku sudah menganggap mereka sebagai anakku sendiri.
Anak-anak, kalian mau nggak kalau punya papa barunya itu kayak Om Irfan? Wah, makasih. Waalaikumsalam. Nah, nenek udah datang nih sekarang. Mama berangkat kerja dulu ya. Itu bukannya Irfan teman kamu waktu kecil dulu ya? Ngapain dia datang ke sini? Dia nggak mau ngapa-ngapain kok, Bu. Dia cuma bantuin aku aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Bu, kita pergi ya. Ya anak-anak. Ya, sayang. Jadi kamu mau menikah, Mas? Iyalah. Aku mau nikah. Maafin aku ya. Calon istri aku namanya Farida. Kami pacaran sebelum aku ketemu sama kamu. Dan rencana pernikahan ini sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga. Farida perempuan yang baik. Dan selama ini hubungan kita baik-baik aja. Tega ya kamu, Van. Aku tuh berharap banyak sama kamu. Tapi kamu nginiin aku. Lah. Lepasin. Please, maafin aku. Maafin banget. Karena sikap aku selama ini udah ngasih harapan banyak sama kamu. Ola! Ola! Apa sih kamu? Kamu tuh siapa sih? Aku Farida. Calon istrinya Irfan. Yang lo mau rebut. Dasar pelakor. Merebut calon suami gue. Farida, cukup Farida. Cukup. Biarin, Mas. Aku bakalan jambak dia sampai aku puas. Farida, cukup. Mas, kamu tega nampar aku. Kamu lebih milih dia dibanding aku, calon istri kamu, Mas. Aku benci kamu. Ola, kamu nggak apa-apa kan? Maafin aku ya, kamu udah jadi tempat amukan Farida. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai kamu dan sayang sama anak-anak kamu. Kalau gitu, Mas, kenapa kamu nggak batalin pernikahan kamu sama dia? Maafin aku, Ola, kalau aku udah ngecewain kamu. Tapi aku nggak bisa ninggalin Farida, karena undangannya udah nyebar. Dan kedua pihak keluarga sudah membicarakan ini sejak lama. Tapi aku janji, setelah aku nikah nanti, aku akan tetap memperhatikan kamu dan anak-anak kamu. Farida tunggu. Farida. Maafin aku. Aku nggak bermaksud untuk nyakitin perasaan kamu. Jujur, aku nggak ada hubungan apa-apa sama Ola. Ola itu teman masa kecil aku. Dia sekarang lagi ada masalah. Makanya dia curhatnya sama aku. Kamu harus percaya sama aku ya. Sebentar lagi kita akan nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Farida Mulia binti Suroso dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana sah? Saksi? Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli warhamni waqini bi walidayya warhamhum bisawgira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ivan. Ya? Selamat ya. Selamat menempuh hidup baru. Kirain waktu itu mau nikah sama Ola, ternyata sama yang lain. Ola? Lah, tunggu. Ola, tunggu. Lah, maafin aku ya, kalau aku udah ngecewain kamu. Ola, pulang bareng yuk. Makasih, Van.
Aku bisa pulang sendiri kok. Ola, please. Aku mau memenuhi janji aku. Setelah aku menikah, aku nggak mau ninggalin kamu. Ola. Yuk. Hati-hati. Udah. Kamu pernah dilabrak istrinya ya? Iya, saya pernah beberapa kali dilabrak sama istrinya. Tapi calon suami saya itu, dia tuh nggak pernah mundur untuk deketin saya. Jadi saya percaya kalau dia tuh sungguh-sungguh mencintai saya. Tahu dari mana dia cinta sama kamu? Padahal dia sudah punya istri. Hati dan perasaan saya yang bilang kalau dia tuh memang benar-benar sayang sama saya dan dia cinta sama saya. Makasih ya Mas, kamu udah nganterin aku pulang. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku pamit pulang ya. Kamu hati-hati ya. Mas Irfan, kamu bilang kamu nggak ada hubungan apapun dengan dia. Tapi kenapa kamu masih dekat-dekat dengan dia? Aku mau minta maaf sama kamu. Sebenarnya aku cinta sama Ola. Dan aku mau nikahi dia. Maksudnya apa? Kamu mau menikahi dia? Iya, Mas, kamu gak main-main kan Mas? aku ini serius. Aku mau nikahin kamu secara resmi. Dan aku mau minta izin dari kamu, Farida. Gak Mas, aku nggak rela di Madu. Kamu pilih aku atau dia Mas? Ingat ya Ola, sampai kapanpun aku nggak akan berhenti buat ngehancurin hidupnya kamu. Dasar perebut suami orang. Benci sama kamu, Mas. Farida. Aku hamil. Aku nggak mau hamil dulu. Aku mau minta cerai sama Mas Irfan. Farida. Kamu kenapa? Kamu hamil? Kamu hamil anak kita? Kok kamu sedih gitu sih? Harusnya kamu seneng dong. Sebentar lagi kita kan punya anak. Mas, aku nggak mau hamil. Aku mau minta cerai sama kamu. Cuma karena aku hamil, ya nggak jadi. Itu artinya kamu setuju kan kalau aku nikahin Ola? Mas, sampai kapanpun aku nggak rela di Madu. Tapi aku nggak mungkin juga ceraiin kamu. Kamu ini lagi hamil. Tapi aku juga nggak mungkin ninggalin Ola. Mas, Maksudnya istri pertamanya ikhlas di Madu gitu? Ya pasti enggak lah Mas. Makanya saya ini dikirimin guna-guna. Tahu dari mana kalau kamu diguna-guna? Ya awalnya saya juga nggak tahu kalau ini guna-guna. Jadi tiba-tiba wajah saya timbul bintik-bintik merah. Dan itu full satu wajah sampai leher. ya ampun, Ola, wajah kamu kenapa? Kok merah-merah kayak gitu sih? Masa sih? Coba lihat cermin. Astaga, muka aku kenapa kayak begini? Ya ampun, aku permisi dulu ya. Pengumuman. Ya, lepasin. Ini perawat suami orang alias pelakor. Itu nggak benar. Ini. Farida, apa-apaan sih kamu? Hah? Oh iya, kalian semuanya. Ini suami yang nggak tahan imannya. Asal semua kalian tahu ya, saya lagi hamil. Dan dia minta izin buat nikahin si perempuan ini. Pelakor nih. Apa-apaan ribut di sini? Bubar, semua bubar.
bikin malu saja kalian. Bubar, keluar semua. Kalian berdua, ikut saya. Kalian ini bikin malu kantor saja. Kalian tahu kan bahwa sesama karyawan itu tidak boleh pacaran, apalagi sampai menikah. Karena kesalahan kalian, saya pecat. Ya ampun Pak, saya mohon jangan pecat saya Pak. Saya ini punya 2 anak, nanti nggak punya suami. Nanti saya mau makan apa Pak kalau saya nggak punya kerjaan? Saya mohon Pak jangan pecat saya Pak. Saya coba datang ke orang pinter, dan ternyata itu memang benar, katanya itu kiriman. Dan kamu berpikir bahwa yang mengguna-gunai adalah istri pertama lelaki itu? Iya. Kamu sudah diguna-guna sama seseorang. Makanya muka kamu sampai hancur seperti itu. Siapa yang guna-guna saya, Mbah? Seorang perempuan yang benci dan sangat dendam sama kamu. Bagaimana? Apa kamu mengembalikan guna-guna itu? Sama seorang telah mengguna-guna kamu? Atau bagaimana? Saya akan melakukan hal yang paling dia takutkan, Mbah. Yaitu merebut suaminya. Bikin laki tersebut tergila-gila pada saya dan menempel terus pada saya. Bisa? Bisa. Akhirnya muka dan leher aku bisa mulus lagi. Lihat aja ya. Aku bakal ngerebut suami kamu, Farida. Wah, hebat banget ya kamu. Udah punya bisnis sendiri, udah beli motor. Iya, Mas. Ada apa ya kesini? Nih, aku mau investasi di bisnis ini. Jadi setelah kita nikah nanti, kita punya penghasilan bersama. Kita nikah? Iya, kamu mau kan? Iya, Mas. Aku mau menikah sama kamu. Aku mau jadi istri kamu. Makasih ya, Ola. Iya, Mas. Mas! Kamu dari rumah Ola kan? Iya. Dan aku sudah memutuskan, aku akan menikahin Ola secepatnya. Terserah kamu, Mas. Aku udah gak peduli. Aku udah pasrah. Akhirnya, kamu setuju ya? Kamu memang istri yang baik. Kamu tahu banget keinginan suami. Makasih ya, sayang. Gak ada alasan untuk merebut laki-laki orang. Iya, saya tahu. Tapi ya mau gimana lagi? Ini juga maunya dia. Dan saya juga udah terlanjur sayang. Saya suka sama dia dan saya merasa saya nyaman sama dia. Apakah kalian menikah? Enggak. Karena tiba-tiba dia menghilang. Dan kemudian begitu saya cari, saya coba tanya lagi ke orang pintar, ternyata dia seperti dibikin bingung dan dibuat untuk nggak ingat sama saya sama sekali gitu. Ibu, ini kandungannya masih 7 bulan. Sebenarnya bayinya belum waktunya lahir. Tapi saya udah nggak kuat lagi, Bu Bidan. Tolong segera keluarkan bayi saya. Ibu suaminya kemana? Kok sendirian? Saya datang ke sini cuma dengan ibu mertua saya, Bu. Orang tua saya ada di luar kota. Ya Allah, Irfan. Kamu kemana sih istrimu ngelahirin kok gak datang juga? Kamu yang kuat ya. Oke, Ibu tahan ya. Mana nih Irfan? Kok belum datang juga? Iya ya, Pak. Ibu sampai panas dingin nih juga nungguin dia. Gimana ya, Bu? Kalau sampai dia tidak datang?
Gimana nih Pak? Pengantin prianya kok belum datang juga? Soalnya saya sudah ditunggu di tempat yang lain Pak. Tunggu bentar ya Pak, mungkin orangnya kena macet. Saya yakin kok dia pasti datang. Tunggu bentar lagi ya Pak. Maafin aku, Ola. Gak tau kenapa, tiba-tiba aku gak cinta lagi sama kamu. Dan aku gak jadi nikahin kamu. Kayaknya aku harus bebas nih. Ola sama Farida selalu bikin aku pusing. Ola, percaya sama Bapak. Irfan nggak bakalan datang, Ola. Pak, biarkan saja Pak Penghulu pergi. Kita batalkan saja acara pernikahan ini. Maaf Pak. Jangan Pak. Ya. Bapak-bapak. Awas aja kalau Irfan gak jadi datang. Aku akan balas. Alhamdulillah, bayinya perempuan, Bu. Lihat sehat. Bentar ya, Bu. Selamat, bayi kamu udah lahir. Ibu, ini bayinya. Maaf ya, Dan. Irfan belum datang juga. Keterlaluan banget itu anak. Bapak, Ibu, yang penting ada Ibu di sini. Cantik sekali ya, kayak ibunya. Kenapa aku bisa ada di sini? Aku ini mau ngapain sih? Kok aku jadi di rumah gini ya? Irfan! Irfan! Keluar kamu, Irfan! Irfan, keluar kamu! Lu ngapain? Lu ngapain gara-gara rumah orang? Lu gak punya sopan santun ya? Irfan! Keluar kamu, Irfan! Irfan! Apaan sih ini? Ngapain kamu datang ke sini? Mas Irfan gak ada di sini. Kamu bohong kan? Aku yakin dia pasti di sini. Cepat, mana Irfan? Mana Irfan? Irfan! Irfan! Irfan gak ada di rumah. Bukannya harusnya dia sama lo. Kalian kan baru nikah. Hah? Kenapa? Irfan nikah sama kamu? Iya, Bu. Tapi Mas Irfan gak datang. Makanya nih, dia datang ke sini. Gara-gara kamu ya? Irfan jadi nggak datang ke klinik. Harusnya dia kan nungguin waktu Farida melahirkan anaknya. Dasar kamu perempuan perusak rumah tangga orang. Pergi sana. Keluar. Pergi. Ya ampun. Kok pintu kantor aku kebuka kayak begini sih? Motor. Uang aku. Uang aku kenapa semuanya nggak ada di sini? Motor aku juga kenapa nggak lengkap kayak gini? Ya ampun. Jangan-jangan ini pelakunya Mas Irfan. Dia sengaja ngambil uang aku dan motor aku terus dibawa kabur semua harta aku. Kamu jaga banget sama aku. Oh, jangan Irfan. Jangan nih, Mbak. Percaya deh, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ayo. Mas, ada apa ya kesini? Ada yang bisa saya bantu? Oh, ya. Saya mau lihat motor, tapi malah lihat mbaknya lagi nangis. Maaf Mas, ya udah kalau gitu silakan dilihat. Ya, silakan dilihat aja.
Betul sekali. Calon suamimu itu diguna-guna. Makanya dia linglung dan melupakan kamu. Akhirnya dia tidak datang dalam pernikahan kalian. Oh, jadi gitu Mbah. Farida udah malah ngajakin gue perang terbuka. Oke, siapa takut? Jadi bagaimana mau ibu? Jadi gini Mbah, saya ingin Irfan itu melupakan istrinya dan hanya ingat kepada saya, Mbah. Melupakan? Bisa, bisa. Mana fotonya Irfan? Oh, ada, sebentar. Ini fotonya. Masukkan foto itu ke dalam plastik, lalu kubur dalam tanah sambil kamu mengucapkan apa yang kamu inginkan. Irfan, aku akan buat kamu selalu ingat pada diriku dan melupakan istri dan anak-anakmu. Aku akan buat kamu selalu kembali padaku. Oh, ternyata tuh cewek pemilik tempat gue beli motor. Rumahnya di sini. Perasaan kadang ngikutin aku deh. Malam ini aneh banget. Kenapa aku ngerasa kayak ada yang mau ngerjain aku dengan cara-cara yang gak wajar ya? Apa jangan-jangan ini balasan dari si Ola? Karena aku sudah mengguna-gunakan dia. Kenapa dah? Kok Rio nangis terus sih dari tadi? Nggak tahu Bu. Kayaknya ada yang sengaja ngerjain kami dengan cara-cara yang halus. Pakai guna-guna maksudnya? Kayaknya sih gitu Bu. Soalnya dari tadi aku ngerasain gak enak banget. Ini pasti ulahnya si Ola. Terbukti kan? Sampai sekarang Irfan tuh belum pulang juga. Jangan-jangan dia sengaja ya bikin Irfan supaya lupa sama kamu. Dan akhirnya kamu mengguna-gunai istri pertama lelaki itu? Saya nggak membalas untuk istrinya. Saya cuma pengen dia selalu ingat sama saya. Dan sampai sekarang sih memang benar, dia masih suka sama saya. Mana Irfan? Kamu sembunyikan di mana dia? Hah? Bu, anak ibu nggak ada di sini. Dia kabur gitu aja, saya nggak tahu kemana. Bohong kamu. Pasti kamu sembunyikan. Kalau ibu nggak percaya, cek aja sendiri ke dalam. Dan kalau udah ketemu, langsung dibawa pulang aja. Irfan! 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 Lu yang nabrak ya? Pak, saya nggak sengaja, Pak. Ampun, Pak. Pak, aduh, Pak, ampun, Pak. Saya mulai bingung, Dan. Sebenarnya spesialnya suami orang itu apa sih? Sampai kamu pengen ngerebut dari istri pertamanya? Sebenarnya saya ini tipe orang yang susah percaya sama cowok. Tapi begitu saya ketemu dia, selain dia sahabat kecil saya udah kenal dia lama, dia juga bisa ngelindungin saya, dia bisa bikin saya nyaman dan dia peduli sama anak-anak saya. Halo sayang, lihat nih, Om ini bawa apa? Nih, buat kalian. Kamu tuh ngapain sih deketin aku mulu? Nggak puas-puasnya ya? Karena aku tuh cinta sama kamu, Ola. Hei, buka mata hati kamu. Aku nih janda anak 2. Emang ada perempuan lain apa? Aku tuh bukan sedang ngomongin kamu, Ola. Cinta itu dari hati. Dan hati aku itu tertuju pada kamu. Nih, Om bawa mainan. Iya, ini untuk kamu. Rino. Ternyata kamu selama ini mainannya, gaulnya sama janda beranak 2 ini ya? Ini kenalin, Ola. Cewek yang aku cintai, Mah. Pokoknya nggak ada cinta-cintaan. Nanti gaji kamu habis buat ngempanin mereka ini. Sekarang pulang. Ayo pulang. Tapi, Mak,
tapi ya. Pokoknya, cepat pulang. Mulai sekarang kamu harus bisa melupakan Irfan. Karena dengan melupakan Irfan, insya Allah masa depan kamu lebih cerah lagi ya. Iya, Pak. Iya, Ola. Karena hari ini Ibu sama Bapak mau menjodohkan kamu sama Dodi. Siapa sih Dodi, Bu? Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ibu. Selamat malam. Ola. Ya, ini Ola. Silakan duduk. Apa mau duduk di dalam? Biarin Pak di sini aja. Ya, duduk. Ya, makasih Pak ya. Gimana sehat semuanya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barang. Apa ini repot-repot? Kalau gitu saya tinggal dulu. Iya, saudara. Ini Pak, sekedar oleh-oleh dari saya buat Bapak, buat Ibu, buat Ola juga buat anak-anak. Ya nggak seberapa sih Pak, cuman perhiasan mahal, baju-baju bermerek, juga mainan anak-anak dari luar negeri Pak. Ola, ini loh yang namanya Mas Dodi, seorang duda beranak dua dan kehidupannya sudah mapan. Rencana Bapak dan Ibu ingin menjodohkan kamu dengan Mas Dodi. Misi ya, Bu. Aku mau ke belakang bentar. Apa? Laki ini mau jodohin ke aku? Gimana sih Bapak sama Ibu? Dia kan genit banget. Banyak perempuannya lagi. Maaf, saya nggak bisa terima lamaran Anda. Nggak boleh gitu dong. Pamali, Nak. Kenapa, Lah? Nih, Bapak sama Ibu lihat sendiri di sini. Lihat kelakuan dia. Genit banget sama perempuan lain. Mas Dodi, Mas Dodi ini pria hidung belang ya, pria genit. Dan saya menolak lamaran kamu. Sekarang silahkan pergi. Iya. Tapi Pak, sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli semua barang-barang mahal ini Pak. Terus gimana dong? Bawa pergi. Saya nggak butuh ini semua, pergi. Ola. Irfan, kau mau ngapain lagi ke sini? Ola, aku datang ke sini. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku juga masih kangen banget sama kamu. Maafin aku ya. Karena aku nggak bisa datang di hari pernikahan kita. Selamanya aku nggak akan pernah maafin kamu, Mas. Dan aku nggak akan sudi balikan lagi sama kamu. Jangan bohong kamu. Aku tahu. Kamu masih cinta banget kan sama aku. Ola, please. Kita mulai semuanya dari awal. Aku akan menceraikan Farida. Dan aku akan menerima kamu. Tuh kan, Bu, bener Mas Irfan ada di sini. Pasti perempuan jahat ini nih yang selama ini nyembunyiin Mas Irfan. Irfan, kamu pulang ya, Nak. Tengok anak kamu udah lahir. Pasti kamu mau lihat anak kamu kan? Maafin aku ya, Ma. Aku nggak bisa ngelanjutin pernikahanku sama Farida. Secepatnya aku segera menceraikan Farida. Dan menikahi Ola. Tuh kan, kalian dengar sendiri. Mas Irfan lebih pilih aku dibandingin anak sama istrinya. Mas, sadar. Kamu selama ini diguna-guna sama perempuan ini, Mas. Sampai kamu bisa ngelupain aku dan anak kita. Kamu dibuat linglung. Sampai kamu nggak tahu dari pernikahan kita. Kamu tuh ngilang gitu aja karena perempuan ini. Jadi ternyata kamu yang jahat. Iya. Pergi kamu. Kamu yang sabar, Nak. Ayo kita pergi, Nak. Ola. Ola. Tunggu Ola. Ola. Kita stop saja karma buruk ini sampai di sini dan tidak ada kata terlambat. Tapi saya udah terlanjur tanam foto itu. Jadi saya tuh harus gimana? Apa yang harus saya lakuin? Kamu ambil foto itu. Tapi foto itu ada di rumah yang lama sedangkan saya udah pindah rumah. Ya. Kamu meminta izin pada penghuni rumah itu, kamu ambil foto tersebut, kemudian kamu robek-robek
pelan-pelan kamu robek, lalu kamu bakar. Kamu berdoa pada Tuhan, minta kesempatan kedua. Dan jangan pernah lagi merebut lelaki atau suami orang. Untung aja masih ada di sini. Mbak ngapain di situ? Enggak Bu, saya cuma mau beli ini aja kok. Dulu saya pernah ngontrak di sini. Permisi ya Bu. Irfan, menyingkirlah dari hidup aku selamanya. Jangan ganggu hidup aku lagi. Aku mau move on dari kamu. Ada siapa di situ? Kok ada nenek-nenek? Dan dia ngeliatin aku gitu banget ya. Ya ampun. Astagfirullah. Ola, kamu bicara apa, lah? Bu, Pak, usir nenek itu, Pak. Usir, jangan ganggu aku, usir, Pak. Bu, usir. Nenek siapa, Ola? Neneknya, Kamu tuh bicara sama siapa? Di depan, ada di depan. Ada nenek. Gak ada siapa-siapa, lah. Ada. Astagfirullahaladzim. Kenapa anak itu, Pak? Pergi, 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 ganggu aku, pergi. Pergi, jangan ganggu aku, pergi. Saya panggil Ustadz ya. Cepat, Pak. Tunggu. Cepat, Pak. Cepat ya Allah. Pergi. Cepat ya, Pak. Cepat, Pak. Pergi. Sabar, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz, tolong anak saya, Pak Ustaz. Tolong anak saya, Ustaz. Pergi, pergi, jangan aku, pergi. Allah, istighfar, Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bawa dia ke kamar. Dia masih shock. Saat-saat seperti ini, dia belum bisa diajak bicara dan belum bisa dinasihati. Tunggu dia sampai tenang. Ya, baik, Ustaz. Ayo ke kamar saya. Ayo, lah. Ayo, Ustaz. Ayo, Bu, ayo. Jadi nenek-nenek itu siapa? Apa dia itu makhluk gaib atau efek dari guna-guna yang pernah dikirimkan dulu? Nggak ada. Nggak ada makhluk gaib, nggak ada gangguan gaib, dan nggak ada guna-guna di sini. Semua ini adalah hasil perbuatan dan akibat dari karma buruk yang kamu lakukan. Kalau kamu tidak ingin diganggu, jangan pernah mengganggu punya orang lain. Karena kamu akan dikejar dosa. Iya Mas, saya akan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Saya akan buang semua masa lalu saya. Dan terima kasih Mas Roy untuk semua saran dan masukannya. Saya juga berterima kasih karena Mas Roy mau dengar curhatan saya. Sama-sama, Pak. Ya Allah. Ampunilah atas segala kesalahan hamba ya Allah. Baik yang disengaja ataupun tidak. Hamba mohon ampunan-Mu atas semua kesalahan hamba. Berikanlah hamba kesempatan kedua untuk memperbaiki ini semua. Dan aku percaya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Aku mohon ridho-Mu ya Allah. Amin.